Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membuat video aplikasi komputer statistik untuk memenuhi mata kuliah aplikasi komputer statistik yang diampu oleh Ibu Leni Gustina SGMM. Di sini kami akan membuat video bagaimana kita menggunakan Smart PLS dengan menggunakan metode inner models dan auto loading. Kami dari kelompok 4, saya Fadika Mardadilah dan tim saya. Apa itu Smart PLS? Smart PLS merupakan sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk menganalisis data statistik, khususnya dalam PLSM, yaitu metode statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel laten dan indikatornya, serta hubungan antara variabel laten itu sendiri. Perangkat ini memiliki fungsi utama seperti PLS algoritma, bootstrapping, dan blindfolding untuk menghitung koefisien jalur, validitas, reliabilitas, serta prediksi model. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep perhitungan Smart PLS. Yang pertama yaitu auto loading. Auto loading ini sendiri itu gunanya untuk melihat hasil uji validitas, konvergen, diskriminan, dan uji reliabilitas. Yang kedua yaitu ada inner model. Inner model ini sendiri yaitu gunanya memaparkan hasil koefisiensi, determinasi, R-squares, nilai pengaruh Q2 dan efek size F2. Yang ketiga yaitu collinearity statistik, yaitu nilai PIF-nya. Yang keempat ada uji Sick to Toilet. Di uji Sick to Toilet ini terbagi tiga. Yang pertama itu PLS algoritma, yang kedua yaitu ada bootstrapping, yang ketiga ada blindfolding. Nah, sebelum memulai proyek, kita harus menyalin data dari Excel terlebih dahulu ke file berbentuk CVS atau melalui Notepad seperti gambar di samping ya. Di sini kita menggunakan 40 data ya teman-teman. Kemudian buka aplikasi Smart PLS, lalu lakukan seperti gambar di samping ya. Yaitu pertama, klik New Project, lalu ganti nama project dengan nama tugas kalian ya. Nah, selanjutnya, silakan pilih data Excel yang telah disimpan, lalu klik Open. Jika sudah seperti gambar yang ada di samping, lalu beri nama tetapi berbeda dengan nama proyek yang tadi. Lalu klik 2 kali sesuai perintah di layar. Jika muncul gambar seperti ini, maka step yang dilakukan sudah benar ya teman-teman. Kemudian, klik seperti gambar tersebut 2 kali hingga muncul layar kosong seperti gambar di atas. Selanjutnya, blok masing-masing variabel, lalu tahan dan lepaskan pada layar kosong hingga muncul seperti gambar tersebut. Selanjutnya yaitu hubungkan antar variabel ekuivalennya dengan klik kursor, menghubungkan sampai bulatan berubah menjadi warna biru. Lalu kita masuk pada perhitungan pertama, PLS algoritma. Untuk menentukan hasil overloading, maka teman-teman dapat melihat hasilnya pada gambar di samping ya. Jika berwarna hijau berarti valid, dan jika berwarna merah maka hasilnya tidak valid. Algoritma perhitungan PLS auto loading. Uji validitas konvergen berdasarkan AV dapat kita lihat pada output di atas. Bahwa nilai X, Y, dan Z kecil dari 0,5, maka dinyatakan tidak valid.
Kemudian dapat kita lihat pada uji reliabilitasnya berdasarkan Cronbach alpha, yang dimana nilai X, Y, dan Z kecil dari 0,7, berarti tidak valid. Sedangkan berdasarkan reliabilitas kompositnya juga tidak valid karena nilainya kecil dari 0,7. Selanjutnya, uji validitas diskriminan dapat kita lihat pada output di atas. Yang diketahui bahwa hanya indikator Z yang keluar. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan uji validitas diskriminan dengan indikator Z yang bernilai 0,525 besar dari AV 0,5, maka dapat dinyatakan bahwa indikator Z adalah indikator yang valid. Sekarang kita masuk pada perhitungan inverse model, di mana kita menggunakan calculate PLS algorithm, bootstrapping, dan build folding. Pertama, kita menghitung bagaimana nilai R2 atau R squad yang dimana telah ditentukan bahwa 0,19 bernilai lemah, 0,33 bernilai moderat, dan 0,67 bernilai kuat, seperti pada gambar di atas. Berdasarkan output pada calculate PLS algorithm, bagian R squad dapat kita lihat bahwa di sini hanya indikator variabel Z saja yang keluar. Maka dapat disimpulkan berdasarkan ketentuan nilai R squad untuk indikator Z yaitu 0,365 yang berarti termasuk indikator moderat atau baik. Selanjutnya perhitungan Q2 di mana sesuai ketentuannya 0,02 itu lemah, 0,15 itu moderat, dan 0,35 itu kuat. Berdasarkan output pada calculate blind folding, bagian redundansi validasi, dapat kita lihat bahwa di sini hanya indikator variabel Z saja yang dapat dinilai. Maka dapat disimpulkan berdasarkan ketentuan nilai Q2 untuk indikator Z adalah minus 0,097. Artinya, indikator ini termasuk lemah atau tidak baik. Jika muncul gambar seperti ini, ukuran efek nilai atau F2 0,02 dinyatakan kecil, 0,15 dikatakan menengah, dan 0,35 yaitu besar. Berdasarkan ke output pada calculate PLS algoritma dapat kita lihat bahwa di sini hanya indikator variabel Z saja yang dapat dinilai. Maka dapat disimpulkan berdasarkan ketentuan nilai efek size atau F2 untuk indikator Z atau 1, artinya indikator ini termasuk berpengaruh besar. Baiklah, selanjutnya jika muncul gambar seperti ini yaitu strike dash value 2 Thailand D value sama dengan 1,96 karena signifikan level sama dengan 5% or 0,005. Berdasarkan output pada calculate bootstrapping dapat kita lihat bahwa di sini indikator variabel X terhadap Z yaitu 0,206 dan variabel Y terhadap Z yaitu 0,455. Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan ketentuan nilai D value yaitu 0,05 untuk indikator variabel X terhadap Z dan Y terhadap Z dinyatakan tidak valid. Yang terakhir, jika nilai VIP besar dari 5, maka semua indikator tidak mengalami masalah multikoliniaritas. Berdasarkan output pada calculate PLS algorithm, dapat kita lihat bahwa setiap nilai VIP indikator kecil dari 5, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua indikator mengalami masalah multikoliniaritas.